Mari kita lihat Mazmur 133, hanya ada 3 ayat. Saya berdoa akan membuka mata rohani kita. Mazmur ini dimulai dengan tulisan nyanyian Ziarah Daud. Dalam bahasa Inggris yang digunakan kata a song to ascend, sebuah lagu untuk kita naik. Dan kata naik artinya kita pergi ke tempat yang lebih tinggi, to a higher place. Saudara, saya baru hari ini menyadari bahwa sebetulnya yang namanya nyanyian ziarah di Alkitab, total jumlahnya 15. Tapi tahukah saudara, bahwa untuk naik ke bait Allah, ternyata stairnya, tangganya, stepnya, total itu 15. Kalau Anda berminat, Anda boleh pelajari itu. Berarti setiap tangga ada 1 mazmur, 1 mazmur, 1 mazmur, 1 mazmur. Nah, mentok itu nanti di tangga ke-15 adalah Mazmur 134. Berarti sebelum sampai ke puncaknya, ada yang namanya Mazmur 133. Saudara sekalian, Mazmur ini adalah Mazmur yang mengantar kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Membawa kita naik ke tempat yang next level. Saya mau tanya, siapa dalam hidup Anda merindukan naik ke next level? Lambaikan tangan saudara. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana caranya Anda dan saya mencapai yang namanya next level. Mari kita lanjutkan. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, kalau Anda membaca ayat ini, sebenarnya Alkitab menggambarkan yang namanya kerukunan, unity itu digambarkan sebagai 2 hal. Dan saya ingin hari ini kita tangkap sesuatu yang ajaib. Yang pertama, kalau kita saudara itu rukun, Tuhan berkata alangkah baiknya dan indahnya. Kata baik dari kata tov, kita sudah belajar. Ini bukan sekedar baik, tapi baik yang betul-betul baik. Alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara itu duduk hidup rukun bersama-sama. Dan digambarkan yang pertama, seperti minyak yang turun ke kepala dan janggut dan kemudian ke leher jubah Harun. Kalau Anda membaca dalam terjemahan yang lain, jelas dikatakan namanya precious anointing oil. Itu suatu minyak urapan yang mahal sekali. Pada waktu saya membaca ayat ini, saya mengaku jujur di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sesungguhnya walaupun aku sudah baca berulang-ulang, aku sudah pernah mengkhotbahkannya, tapi aku belum pernah bisa mengerti mengapa yang namanya hidup rukun dalam sebuah unity itu Engkau gambarkan seperti minyak urapan yang mahal. Saudara, itu yang membuat tadi saya berkata, tidak ada satu ayat yang paling sederhana sekalipun yang pernah berulang-ulang kita khotbahkan dan kita baca, yang kemudian pewahyuannya suatu kali akan berhenti dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kehidupan dalam firman itu tidak akan pernah berhenti dan makin hari akan makin luar biasa. Saya mengaku di depan Tuhan, saya bilang, Tuhan, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun aku mengabdikan hidupku kepadamu. Sudah berkali-kali aku baca ayat ini. Tapi aku tidak mengerti. Saya berkata, aku tidak ngerti bagaimana yang namanya kerukunan itu Engkau gambarkan sebagai minyak urapan yang mahal. Dan kemudian Tuhan tunjukkan satu ayat kepada saya.
Mari kita buka kitab Keluaran sekarang, Exodus. Keluaran, mari kita lihat pasal yang ke-30. Keluaran pasal 30, kita akan baca ayat cukup panjang. Lihat mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Keluaran pasal 30, ayat 22 sampai 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal. Kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel, haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkannya pada badan orang awam, haruslah itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, perhatikan saudara. Apa yang membuat yang namanya satu minyak itu dari minyak biasa berubah menjadi minyak urapan yang kudus? Kalau kita membaca yang kita baca tadi dalam Keluaran 30, tidak ada ungkapan di mana Tuhan berkata, maka Allah mengulurkan tangannya, mencelupkannya pada minyak itu, sehingga minyak itu menjadi minyak urapan yang kudus. Tidak ada istilah itu. Tetapi Alkitab mengatakan, di situ ada namanya minyak zaitun, ukurannya 1 hin yang diminta. Dan bagaimana minyak zaitun itu bisa berubah kemudian menjadi minyak yang kudus. Bahkan Alkitab berkata menjadi minyak urapan. Bedanya antara minyak biasa dengan minyak urapan apa, Pak? Minyak urapan setiap disentuh, apapun yang disentuh jadi kudus. Dan minyak urapan itu ditaruh di kepala raja, kepala imam, dan kepala nabi, kepala semua nasir Tuhan, kepala semua orang yang diurapi Tuhan. Itu bukan sembarang minyak, tapi harus digunakan minyak urapan. Nah, apa kaitannya yang namanya unity dengan minyak urapan? Dengarkan baik-baik saudara. Yang membuat minyak itu menjadi sebuah minyak urapan adalah ketika semua unsur-unsur yang disebut tadi, yang namanya rempah-rempah, yang namanya mur, yang namanya tebu, yang namanya kayu manis, yang namanya kayu teja, yang namanya minyak zaitun, semua unsur dicampur dengan sempurna. Dan percampuran itulah yang sebenarnya membuat semuanya itu menjadi minyak urapan yang precious, yang mahal, dan yang kudus. Dan inilah kebenarannya. Semua kita ternyata adalah pribadi-pribadi yang unik. Sebagian dari Anda di mata Tuhan adalah minyak zaitun. Sebagian dari Anda di mata Tuhan adalah seperti rempah-rempah. Sebagian dari saudara adalah mungkin kayu teja.
mungkin kayu manis, mungkin tebu, dan yang lain-lainnya. Selama kita berpikir bahwa kita bisa berdiri sendiri, selama kita berpikir bahwa aku yang mayoritas, aku bisa sendiri, selama kita berpikir aku cukup punya kemampuan untuk melakukan dengan diriku sendiri, Anda selamanya tidak akan pernah bisa menjadi minyak urapan yang mahal. Tapi kalau masing-masing kita menyadari, Tuhan menciptakan aku dengan unik. Dalam tubuh Tuhan aku punya tempat yang spesial. Maka kalau aku memberikan kontribusiku sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Karena kalau Anda membaca setiap bagian itu ada kontribusinya, ada ukurannya, ada takarannya, berapa yang harus dia sumbangkan dan berikan. Kalau masing-masing kita mengkontribusi hidup kita, dan kemudian kita menjadi satu kesatuan. Itu yang Tuhan berkata, kalian menjadi minyak urapan yang luar biasa. Dari minyak biasa yang tak ada nilainya. Dari minyak biasa yang sungguh biasa-biasa. Dalam waktu yang tidak lama berubah jadi minyak urapan yang ajaib sekali. Dan bahkan Tuhan berkata, itu tidak boleh ada duanya. Khusus itu bagi Tuhan. Dan dipakai untuk menguduskan yang Tuhan mau kuduskan. Saudara, mengapa dikatakan kalau ada saudara hidup rukun bersama, Tuhan berkata itu sangat baik dan sangat indah. Dan dia berkata itu seperti minyak urapan. Karena sebenarnya percampuran dari semua kita adalah sebuah urapan Tuhan yang luar biasa. Saya beri contoh, saudara. Kalau Anda melihat akan kenyataan yang saya katakan tadi, Tuhan berkata, nak, berkati gereja-gereja. Saudara, bagian saya adalah, saya nggak bisa mengerjakan semua sendiri, percayalah. Kali ini bagian saya cuma mendengar apa yang Tuhan katakan, saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan yang lain. Dan saya mau berkata, Anda sudah melakukan bagian yang luar biasa. Hari ini saya mau katakan sudah ada 5 saudara yang mau mengadopsi masing-masing satu gereja. Bayangkan, kita berkata Tuhan 15 ini. Tuhan bergerak dengan sangat cepat. Sudah ada 5 yang mengadopsi kira-kira masing-masing satu gereja. Dan persembahan yang sudah masuk hari ini, dalam hitungan yang saya buat, ini akan cukup untuk membangun menyelesaikan 6 gereja. Berarti dalam waktu 2 minggu, kita sudah punya kekuatan untuk menyelesaikan 11. Tinggal 4 lagi. Sedang waktunya masih 6 bulan. Saya percaya sebelum bulan ini selesai, kita sudah punya cukup untuk selesaikan 15 gereja. Anda tahu dari mana kekuatan itu? Sebab semua kita bergerak bersama-sama. Lalu kemudian Tuhan berkata, kamu yang merasa Tuhan tunjuk, hatinya bergerak berkata, ya Tuhan, kami nyatukan semuanya. Dan tiba-tiba kita akan tahu, tahun ini ada belasan, mungkin puluhan hamba Tuhan di kota ini akan berbahagia. Karena apa yang macet bertahun-tahun, tiba-tiba jalan lagi dan selesai dalam anugerahnya. Mereka bisa berkata, Tuhan, ini yobel besar buat kita. Tapi kita berkata, terima kasih Tuhan, karena kamilah minyak urapan itu. Tapi kalau saudara mendengar yang saya katakan, Anda berkata terserah. Itu adalah urusanmu, salahnya sendiri, kamu terbeban seperti itu. Begitu semua kita bersikap seperti itu. Sehebat-hebatnya siapapun, dia hanya satu bagian di antara sekian banyak yang Tuhan butuhkan untuk mengerjakan sebuah pengurapan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa, tidak ada orang yang merasa dia mampu sendiri. Tapi saya juga mau berkata, jangan ada orang yang merasa tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Karena Anda berkata, saya bukan orang yang siapa-siapa dan aku tidak berdaya. Percayalah, Anda bagian dari sebuah tubuh Tuhan yang kalau kita bergerak bersama-sama, ada kerukunan, ada unity, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya beri contoh yang kedua.
Saudara, pada waktu acara di Bahtera, geger semua. Terutama hamba-hamba Tuhan. Suatu pagi ketika mereka berkumpul, mereka ngelihat saya minum sesuatu. Dan mereka bertanya, apa itu? Saya tertawa, saya pakai istilah sendiri. Ini, kalau mau tahu, bubur bawang. Wah, mereka bilang, nggak mungkin. Seumur-umur kamu nggak pernah makan kayak begituan, nggak mungkin. Saya bilang, silahkan dicium baunya. Beberapa mendekat, hampir pingsan. Das! Istilah saya itu ya, kalau lalat lewat, kayak dirudal langsung. Habis, saudara. Nggak mungkin ini bawang beneran loh, kamu minum ini ya. Heboh, lalu heboh. Nah, cuman saya kan pernah klarifikasi supaya Anda jangan salah mengerti, dikiranya sekarang saya doyan bawang. Masih tidak, saudara. Tapi ada sebuah cerita. Suatu hari saya lagi di Surabaya. Seorang jemaat Tuhan itu kontak saya. Dia berkata begini, Pak, saya ini tiap kali mendoakan Bapak. Saya bilang terima kasih. Saya bahagia. Kalau Anda mendoakan saya tiap hari, saya bahagia. Saya perlu sekali didoakan. Dan dia berkata, saya digerakkan Tuhan, Pak, mendoakan kesehatan Bapak. Wah, terima kasih. Saya perlu didoakan. Saya perlu. Lalu kemudian dia berkata begini. Ini Pak, saya ini punya satu ramuan yang terbukti luar biasa. Ada banyak orang yang jantungnya bermasalah, sudah hampir di ring, di bypass. Minumin ini Pak, langsung oke, semuanya baik. Ini terkenal bukan hanya di Indonesia Pak, sampai ke luar negeri diakui. Di tiap-tiap negara, di Jepang, di Australia lagi heboh Pak. Ini luar biasa ramuannya. Tidak ada kimianya, ini benar-benar Pak, ini dari Tuhan Pak. Wah, saya dengar gitu kan happy, dari Tuhan ini luar biasa semua. Tapi dia ngomong begini. Tapi ya Pak, menurut saya Bapak mungkin tidak suka. Lalu saya bilang begini. Bu, coba dulu ngomong ke saya, siapa tahu saya suka. Saya dari kecil biasa minum jamu. Broto Wali aja saya tahu saya minum, nggak masalah. Saya nggak teriak-teriak kepahitan kok. Ya Pak, tapi ini semua bahannya cuma 5 Pak. Tapi bagus sekali Pak semuanya. Boleh nggak cerita apa bahannya? Pertama ya Pak, madu Pak. Oh saya suka. Tanah Kanaan itu susu dan madu. Kita harus suka. Ya toh saya nikmati madu, penuh dengan kemanisan. Hidup kita jangan pernah kepahitan. Kita enjoy dengan Tuhan, bergerak dalam anugerahnya, tetap dalam kemanisan. Yang kedua Pak, lemon. Wah mantap Bu, ada permen itu lemon madu, saya tahu itu. Ajaib Bu, ada manis, ada kecut segernya. Saya bilang, oh ini mantap. Ya boleh. Bukan Pak, kan 5, baru 2. Oh ya, saya terlalu bersemangat. Yang ketiga Pak, jahe. Oh ya, enak sekali tuh. Tambah anget, musim hujan, saya berkata. Nanti saya keluar negeri, kalau pas winter saya bawa. Sudah manis, kecut seger, anget. Wah asik. Ada lagi Pak? Masih 2. Oh ya, apple cider, gak apa-apa lah. Saya bilang, itu ya buat merinding-merinding sedikit karena kecutnya dan sebagainya. Gak apa-apa, saya bilang, saya bisa Pak. Saya bisa. Dia bilang, cuma ada satu terakhir Pak. Apa? Bawang. Dan dia nyebutnya itu bawang laki Pak. Itu aromanya cos. Begitu kata terakhir, saya bilang, betul Ibu, terima kasih, saya tidak. Pembicaraan selesai. Begitu pembicaraan selesai, Tuhan bicara. Jelas sekali. Dia ngomong begini, itu baik Nak. Waduh, lemes saya saudara. Biasanya kalau Tuhan ngomong kita semangat. Kali ini dia berkata, itu baik Nak. Wah, saya lemes. Tapi saya ngomong jujur dengan saudara. Saya nggak bantah. Saya bilang, baik Tuhan. Itu baik. Oke. Saya cuma oke. Tapi tidak berjuang untuk mencari. Tidak. Karena ini sebetulnya saya ini puluhan tahun. Gak bisa. Struggle lah, susah buat saya. Beberapa hari kemudian saya pulang ke Semarang, persis hari Minggu. Pagi-pagi sebelum saya
menyampaikan firman, Pak Yos masuk di belakang. Pak Yos masuk ngomong gini, Pak, aku punya ramuan herbal luar biasa, Pak. Dek saya. Jangan-jangan ini nih. Ini ya Pak, kalau diminum Pak bisa detox beberapa hari. Ini begini, ini bagus Pak. Persis yang diomongkan. Wah ini buat pembuluh darah, untuk kolesterol, singkat semua Pak. Ini luar biasa, bla 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 bla. Nah itu dari mana Pak bahannya? Kalau ibu tadi nyebutnya madu pertama kali, bawang terakhir, Pak Yos tidak. Pak, dari itu Pak, bawang. Saya ngelihat dengan wajah betik, saya bilang, bawang diceritain ke gua. Tapi saya ingat omongan Tuhan. Dan ini sudah 2 kali loh. 2 kali orang bicara, dalam waktu yang berdekatan Anda mesti kenal Tuhan, itu artinya dia sedikit push kita. Lalu saya berkata begini, mana barangnya? Buka sama dia, tunjukkan. Sini saya coba. Bapak bisa Pak? Baik enggak? Baik. Tuhan ngomong itu baik. Saya mau coba. Saya minta ambilkan sendok. Lalu kemudian, sekarang Pak tunggu dulu. Harus ada upacaranya. Kopi sedikit, permen sedikit, air putih yang banyak. Buat apa? Mengeliminir semuanya. Daripada habis ini blokean aku rasa khotbah repot. Tapi saya mau coba. Saya minum pertama saudara. Yes. Semua mata memandang ke arahku. Dan saya berkata gini, bisa. Oh bisa kalau begini, oke. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Yang saya tidak tahu, karena tidak ada pengawetnya, harus masuk kulkas. Begitu sudah masuk kulkas, begitu Anda buka lagi, nah itu menggoncang dunia. Begitu Anda minum, das. Saudara, tapi saya mau cerita dengan saudara. Wah, akhirnya sebulan setengah. Tiap hari saya sikat terus pagi malam, pagi malam, pagi malam. Tiba-tiba saya bilang begini, betul omongan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan banyak orang tanya, Pak, beli di mana? Bahannya dari apa? Lama-lama kan dol jamu saya bilang. Saya ngomong sama bu dokter, istrinya Pak Hengki. Buat sendiri. Ramuannya ini loh, gampang sekali. Tapi aku minta kamu tanggung jawab, dokternya. Buat sendiri. Berkati. Terus mereka buat, saudara. Wuh, tidak sesimpel yang Anda duga sih. Tapi kemarin hari Sabtu, saya nengok pagi-pagi, waktu mereka mulai buat meramu. Saya lihat itu bawang segini, saudara. Dimasukkan di blender, campur, di blend. Proses sudah mulai bergolak. Tapi itu menghasilkan sesuatu yang ajaib. Persis seperti minyak urapan. Tadi pagi cuma buat berapa itu? Habis. Kalau Anda mau mencicipi buatannya nanti Anda lihat di lobi sana. Tapi bawa tisu banyak-banyak. Kenapa Pak? Ya untuk jaga-jaga saja. No. Tidak separah yang Anda pikirkan. Tapi setiap bagian itu kan, setiap bahan, tapi kalau ini 5, share sesuatu. Dicampur, hilang identitas pribadinya. Dan muncul seperti sesuatu yang baru. Dengan sesuatu yang ajaib. Unity itu seperti itu. Masing-masing kita membagi sesuatu, kemudian di blender, dicampur, diputar. Sampai kemudian seperti masing-masing kehilangan identitasnya. Tapi itu melahirkan sesuatu yang ajaib. Apa yang selama ini Anda dan saya lakukan. Kalau kita bisa berkata, oke, sepakat. Tidak ada yang mustahil. Semua akan jadi luar biasa. Amen, saudara. Nah, tapi masalahnya adalah apa sebetulnya yang bisa merusak? Coba lihat kita Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-10, lihat pada ayat yang pertama. Pengkhotbah 10 ayat yang pertama. Alkitab mengatakan lalat yang mati
menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Yang membuat urapan itu rusak, berbau busuk adalah lalat yang mati. Yang menghancurkan unity ini adalah lalat yang mati. Maksudnya apa, Pak? Iblis, salah satu penguasanya, mendapat nama Baalzebub, artinya Raja Lalat. Saudara, kebiasaan mengurapi itu biasanya dibuat oleh para gembala. Mengapa para gembala suka mengurapi domba-dombanya? Di Timur Tengah, seperti di Indonesia, ada masa-masa di mana lalat itu berkembang biak dengan luar biasa. Nah, lalat gurun itu ganas, saudara. Biasanya mereka suka mendatangi kawanan domba. Mereka berkerumun, mereka ngerubungi di mukanya dan sebagainya. Nah, biasanya lalat itu paling suka masuk ke telinga domba. Begitu dia masuk ke dalam, dia bertelur. Biasanya dia kemudian mencoba keluar, sebagian bisa keluar, sebagian mati. Karena telinga domba itu menjijikkan, ada lendir-lendirnya, agak becek. Sehingga seringkali ada lalat-lalat yang sial terus mati di dalam. Nah, itu masih nggak seberapa. Tapi telur yang ditinggalkan itu akan menetas. Dan akan keluar larvanya. Larva ini akan bergerak. Masuk ke dalam terus dan menggerogoti akan telinga domba itu di dalam. Nah, biasanya itu menimbulkan luka. Dan luka itu membuat jadi infeksi. Larvanya masuk ke dalam, sampai akhirnya infeksinya dan larvanya masuk ke otaknya domba. Nah, kalau domba otaknya sudah kena larvanya lalat dan terinfeksi, dia menjadi domba yang edan, domba yang gila. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dia nggak punya tangan, dia nggak bisa mengobati dirinya. Yang paling bisa dia buat, dia bentur-benturkan kepalanya. Nah, paling gampang yang dia bentur siapa? Temannya. Dia benturkan kanan, bentur kiri, bentur kanan, bentur kiri. Kemanapun pergi ketemu temannya dibentur, saudara. Sebab ada di dalam otaknya yang sudah begitu rusak, sehingga dia tidak bisa lagi menahannya. Biasanya dia bentur kepalanya di pohon, atau dia lari kencang, dan ujungnya dia mati, masuk jurang. Apa sebetulnya itu? Segala sesuatu yang bukan berasal dari kebenaran, yang Anda izinkan atau kita izinkan masuk ke telinga kita, pada ujungnya Anda akan tiba-tiba kaget, karena Anda jadi pemarah. Begitu Anda ketemu dengan orang yang sangat gampang sakit hati, bicaranya penuh dengan kepahitan, dia bentur domba yang satu, bentur domba yang lain. Tidak peduli bahwa ini juga anak Tuhan. Anda melihat, maaf ini, ada kegilaan yang sudah masuk di otaknya. Dan seringkali itu dari cara berpikir yang betul-betul salah dan membuat kita akhirnya diselewengkan. Saya mau beri contoh. Juga sekaligus untuk membuat Anda mengerti cara berpikir yang menurut saya itu yang Tuhan mau. Setiap kali kita punya ide, Tuhan beri visi memberkati orang lain. Selalu saya dengar ada suara berkata begini. Kenapa nggak ngurus dalam dulu? Kenapa kita nggak diberkati dulu? Kenapa memberkatin orang lain? Kita juga rumahnya hampir rubuh. Kita juga nggak punya uang untuk kontrak. Kenapa nggak itu uang dipakai untuk ngontrakin jemaat yang tidak punya rumah? Kenapa harus pendeta lain yang kita bahkan tidak kenal yang harus dibantu? Anda mau tahu cara berpikir saya? Saya ajari saudara. Akhir tahun lalu, teman-teman youth dan penari berencana membuat acara tutup tahun namanya Fresh Start di belakang sana. Anak saya Sasa adalah salah satu I.O. Dia ikut rapat, merencanakan dan sebagainya. Di antara 3 anak saya,
yang paling jago minta ke bapaknya. Dan ambil hati bapaknya yang paling kecil memang saudara. Dari dulu saya pernah cerita kalau mereka bertiga punya kebutuhan dan mau ketemu saya ngomong ke saya kansnya 50-50, yang maju yang paling kecil. Kalau yang paling kecil maju dengan gaya tertentu saya sudah tahu ini mewakili dua yang lain. Nah, hari itu mereka rapat. Mereka menentukan jumlah budget mereka akan keluar berapa. Lalu datanglah si kecil ini datang ke saya. Tidak ada panitia lain. Ada 1-2 lah. Dia bilang, "Papi, mau ngomong soal acara." Oke, dia ngomong dulu. Muter, saudara. Terus terakhir, dari nadanya saya tahu ada yang dia mau bicarakan. Tapi karena saya cukup kenal anak saya cukup ngerti ini kira-kira mau ngomong apa. Lalu kemudian dia berkata, "Ini papi, budgetnya sekian." Ketika saya melihat budgetnya, saya berkata begini, 1/4-nya aja lah. Wah, nggak bisa papi. Ada panitia, "Iya pak, nggak bisa pak. Harus segini." "Iya harus segini." "Kenapa?" Saya bilang, "Karena ini. "Iya sah." "Ya pi, harus segini pi." Terus saya bilang begini, "Sasa, kamu yakin nggak ini Tuhan yang suruh?" "Oh yakin pi." "Oke, duduk sini nak." Saya ngomong dengan dia 1/2 jam kira-kira. "Kamu yakin ini dari Tuhan?" "Yakin." "Kalau kamu yakin dari Tuhan, papi dan gereja tidak akan beri kamu 1 rupiah pun. Tapi sekarang kamu tak ajari caranya supaya kamu menang dan beriman." Saya ngomong, kalau kamu nggak bisa menang di keuangan, di depan banyak hal, semua urusan pelayanan nyangkut soal keuangan, nyangkut hidupmu, nyangkut semuanya, nyangkut keuangan. Kamu harus bisa menang. Saya nggak kasih duit tuh saudara. Tak omongin. "Kamu tahu Mbak Aning rumah Shalom, pernah dengar toh?" "Pernah." "Minta soto, jarah soto pun dijarah loh saudara. Makanan Jepang, makanan Eropa. Bu opo meneh saya nggak tahu loh. Korea belum bu, sudah belum. Makanan Korea. Sekali-sekali itu jarah. Kimchi, luar biasa." Saya bilang, itu aja. Lihat, Tuhan itu nyukupi mereka. Kamu yakin dari Tuhan? Yakin. Kamu sembayang, tanya Tuhan. Kamu doa, jarah, pakai iman. Aku nggak kasih duit. Dia berdiri, dia sudah ngerti kalau saya ngomong begitu percuma dibantah. Dia bilang, "Oke," katanya. "Tapi doain ya." "Pasti tak doain." "Oke." "Pak, Bapak nggak punya duit nggak?" "Nggak punya duit toh Pak." "Punya." "Pak, gereja nggak ada uang toh Pak?" "Ada." "Kan gampang toh Pak, tinggal dikasih." "Gampang." Tapi tidak didik sama sekali. Saya berkata saudara, orang lain saya bantu Anda, saya khotbahin sampai berbuih nggak apa-apa. Saya minum tiap 1/2 jam. Asal engkau ngerti bagaimana caranya jalan dengan Tuhan. Anda buat terobosan yang hebat. Tanpa engkau minta-minta. Tapi bagianmu memberkati orang lain. Sebab saya tidak ingin satupun di antara saudara. Coba jadi orang gampang, "Pak minta, Pak minta, Pak minta." Never ending saudara. Sebab sudah waktunya Anda ngerti bagaimana Anda tarik harta kekayaan yang di surga. Engkau tahu, "Tuhan, aku minta dalam nama Yesus." Dan tidak ada struggle, tidak nangis, tidak jerit-jerit. Anda jadi anak Tuhan yang sebenarnya. Dan tahu bagaimana mendatangkan berkat turun dalam hidupmu. Amen, saudara? Percayalah. Orang makin dekat dengan saya dipikir gampang, saya kasih tidak, malah tidak, saudara. Tapi saya akan omongi banyak, saya akan sharingi banyak. Bukan karena pelit. Tapi saya mau mereka jadi. Satu hari ada tur. Ini saya ngomong apa adanya, supaya Anda tahu. Ada tur Bahtera. Ada orang-orang yang saya kenal daftar, ada yang tidak daftar.
Dan saya tanya yang daftar, kamu sudah punya uang? Oh belum Pak, pokoknya saya percaya Tuhan berkati saya. Saya daftar. Yang nggak daftar, kenapa nggak daftar? Tidak ada yang ngomong, nggak punya duit Pak, nggak ada. Oh karena saya sibuk Pak, karena ada tugas, harus jaga ini, harus itu. Oke, saya hormati. Satu hari ada orang datangin saya. Pak, ada berkat. Silahkan dipakai untuk mereka yang mau pergi tur ini Pak. Saudara pikir saya berikan ke siapa ini? Saya beri yang daftar, saudara. Loh yang nggak daftar Pak, kan tugas. Kan ada tugas. Walaupun saya tahu, sebetulnya kalau dibayari, tugasnya nggak ada tuh, berangkat. Saudara ngerti nggak? Didik. Alkitab berkata, barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tapi apa yang tidak punya, yang punya, yang dia punya, akan diambil daripadanya. Itu prinsip. Itu hukum Tuhan. Ingat saya berkata kemarin, kerajaan Tuhan tidak bisa didekati hanya dengan perasaan dan kekerabatan dan baik-baikan. Nggak bisa. Ada hukum kerajaan Tuhan. Ada hukum iman. Pakai itu saudara. Anda akan lihat semuanya akan luar biasa. Sekali lagi saya berkata jangan biarkan lalat mati dan sebelumnya bertelur di telinga saudara. Dengan memasukkan semua pernyataan yang konyol. Saya buka banyak hal di hati saya. Supaya Anda mengerti. Itu sebetulnya kerinduan hati Tuhan. Amen saudara. Tadi pagi saya baca tulisan di news tentang Pak Ahok, saudara. Gubernur Jakarta ini cara berpikirnya ajaib sekali. Dia cerita satu hari seseorang dari agama lain tanya dengan beliau. Pak Ahok, kalau hukum mengatakan bahwa orang yang bersalah ini harus dipenggal kepalanya. Ternyata yang bersalah adalah bapakmu sendiri. Apakah akan kau penggal? Saya penggal. Lalu orang ini berkata, Anda kejam dong kalau begitu. Oh enggak. Yang kejam bapak saya. Wong saya tugasnya menggal kepala, kok dia membuat dirinya sampai saya harus penggal. Yang kejam dia, bukan saya. Saya pikir benar juga itu saudara. Tapi berapa banyak orang berpikir seperti itu? Ngerti saudaranya? Hati-hati. Tapi mari nyatu dan jadi sebuah pengurapan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang pertama digambarkan seperti minyak urapan. Yang kedua dikatakan seperti embun dari gunung Hermon yang mengalir sampai ke bukit-bukit Sion. Teman-teman yang baru pulang dari Israel beberapa hari yang lalu, dengan bangga dia berfoto di atas bukit Hermon. Yang katanya saya lihat saljunya tebal. Saya sudah baca ayat ini berulang-ulang. Saya nggak mudeng saudara. Sampai kemudian beberapa malam yang lalu itu, Tuhan berkata, nak kamu tahu nggak? Ini ayat tidak lazim. Baru tiba-tiba saya sadar. Saudara, kalau Anda menggambarkan akan jenis-jenis air misalnya, kita bisa berkata ada air laut yang gede, yang luas dan banyak. Ada danau, ada sungai kecil, ada selokan, ada air hujan. Dari semua macam-macam bentuk air itu. Yang sebetulnya paling rapuh dan paling tidak bisa apa-apa adalah yang namanya embun. Embun itu turun sebelum matahari terbit. Tapi begitu matahari terbit, dalam sekejap, dalam hitungan menit, embun itu hilang, menguap. Hilang. Tapi Alkitab berkata, unity, kesatuan ini, digambarkan seperti embun yang dari gunung Hermon. Bagaimana mungkin embun itu bisa mengalir sampai ke bukit Sion? Pak, apanya yang luar biasa? Saya beritahu ya, secara geografis. Antara yang namanya Gunung Hermon
dan Bukit Sion. Kemarin Pak Victor cerita dengan saya, kalau naik bus dengan kondisi Israel sekarang kira-kira 2,5 jam. Tapi jarak Gunung Hermon sampai Bukit Sion itu tepatnya 191 kilometer. Hampir 200 kilometer. Bagaimana mungkin embun yang tipis, yang begitu kena sinar matahari, dalam hitungan menit menguap dan lenyap, bisa lompat begitu rupa 200 kilometer sampai ke Bukit Sion. Dan Tuhan berkata, Unity bisa membuat kalian punya lompatan yang ajaib dalam segala sesuatu. Kita membuktikan hampir 2 tahun yang lalu. Kita pergi ke hampir 200 negara. Ribuan di antara saudara pergi. Kita tembus Afghanistan, kita tembus Ethiopia, kita tembus Somalia. Kita masuk, Pak Sugi itu masuk ke Iceland. Di utara itu. Tempatnya dekat kutub. Bayangin. Ketemu gereja mau masuk, sambil kademen begini ngelihat, gerejanya kok tutup. Dia muter-muter ngelihat, pengen ngelihat ketemu siapa. Rupanya depan gereja itu rumah pendetanya. Sampai pendetanya keluar tanya, ada apa? Kamu dari mana? Indonesia. Indonesia itu mana? Iceland jauh. Coba Anda perhatikan. Mungkin untuk menjelaskan tempat tinggalnya, kamu harus ke airport dulu, dari airport ke Abdurrahman Saleh muter Greenwood. Kuwi opo? Jeket ki lho gua kreo nggone ketek. Nah, susah. Menjelaskannya susah. Tapi itu melompat. Saya tahu ada anak-anak youth yang modalnya cuma cemban. 10.000 rupiah. Berani berangkat pergi ke beberapa negara. Apa sebetulnya itu? Begitu semua berkata yes, kita bergerak bersama-sama. Tidak usah banyak omong. Lakukan, sepakat. Lompat, saudara. Dan itu bisa berlaku dalam hidupmu setiap saat. Ini saya mau cerita sekalian. Ada hal yang ajaib sih. Akan Tuhan buat. Saya harap, saya nggak tahu apakah tahun ini atau awal tahun depan akan direalisasi. Pada waktu kita buat trip ke UK, ke Inggris beberapa waktu yang lalu. Tujuan kami ke beberapa kota. Satu di antaranya ke kota Manchester. Anda tahu bahwa kota Manchester punya kesebelasan yang terkenal, tapi kalah terkenal dengan kesebelasan kita. Satu hari saya ketemu Pak Wali Kota dan beliau bertanya dengan saya, Pak Petrus sudah tahu bahwa sekarang Semarang terkenal di seluruh dunia. Oh ya? Iya Pak. Bahkan organisasi sepak bola dunia merapatkan tentang Semarang. Wow, keren dong Pak. Iya Pak. Tentang apa Pak terkenalnya? Sepak bola gajah. Yang tidak tahu biarlah tidak tahu, saudara. Itu sirkus loh, sepak bola gajah main bola. Tapi di Manchester ada 2 kesebelasan yang buat orang yang suka bola dikenal, Anda yang tidak suka bola ya tidak tahu. Di kota itu juga ada seorang hamba Tuhan, orang asalnya dari Nigeria. Namanya Pendeta Immanuel. Selama acara Bahtera dia nempel terus, saudara. Dia tanya banyak, dia sharing banyak, dia nempel banyak. Saya masih ingat malam terakhir kami di daerah Wales di hotel, Daryl stop di situ juga. Saya ngobrol, saya sharing dengan beberapa hamba Tuhan sampai jam 12:30 malam. Saudara, selesai acara, dia antar kami sampai ke airport, rombongan sampai ke airport, kami pulang ke Indonesia, dia pulang ke Manchester. Dia ikut kami sampai ke London, saudara. Nah, pada waktu itu, pulang dari acara dengan kami,
1 bulan kemudian dia diberkati Tuhan. Ada orang memberkati dia dengan sebuah gudang cukup besar yang bisa untuk kebaktian untuk 1.000 orang. Di Inggris kalau Anda punya gedung untuk 1.000 orang itu artinya gereja besar. Tapi kemudian HP-nya hilang, dia nggak bisa kontak. Dia cari upaya. Akhirnya satu hari dia ketemu. Dan dia menghubungi kita. Dia menghubungi oleh karena 2 hal. Dia mau cerita, sambil dia berkata, saya sebetulnya pengen kirim orang-orangku sekolah di Impact di Semarang. Tapi yang kedua, dia berkata, apakah mungkin Impact buka cabang di kota Manchester? Begitu saya dengar itu, Tuhan berkata, ambillah. Lompat. Bulan April, kalau tidak ada perubahan, saya akan beberapa hari khotbah di Paris, dan dari sana saya akan mampir ke Inggris. Dalam anugerah Tuhan kita akan set up cabang pertama sekolah Impact kita di Manchester, Inggris. Saya nggak tahu akan seperti apa. Tingkat keruwetannya, administrasi, ngatur pembicara, semuanya akan cukup luar biasa. Tapi Tuhan berkata, lompat nak. Embun yang dari Hermon akan bisa ngalir sampai ke bukit-bukit Sion. Anda mulai tahun depan boleh punya alasan untuk ke Inggris. Pak, saya mau nengoki sekolah Alkitab. Berangkatlah, bayar dewi tak berkati. Seperti biasa toh, Anda menjarah dengan kuat. Jalan lihat jadi berkat. Akan luar biasa. Why not? Sudah waktunya bangsa ini jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saudara, Eropa sedang dilanda sebuah fobia yang mengerikan sekali. Ada tetangga nikam tetangga karena fobia itu. Setiap kali saya berdoa, saya bisa tahu, dalam beberapa tahun tak lama dari sekarang, itu akan melanda semua imigran di Eropa Barat. Akan dalam tekanan yang luar biasa. Dan saya melihat itulah Injil yang sebetulnya terbuka untuk mereka. Tapi siapa yang memberitakan Injil adalah orang-orang mereka sendiri. Kalau antara bangsa dengan bangsa sudah muncul kecurigaan, saya percaya orang Nigeria akan dengan gampang menyapa sesama Nigeria. Di Manchester ada gereja-gereja Arabik. Teman-teman dari Arab di situ yang percaya Tuhan Yesus. Mereka akan menyapa bangsanya. Ada gereja-gereja Pakistan di situ yang bisa menyapa sesama orang Pakistan dengan kabar baik. Kita tidak memberitakan kabar busuk. Kita memberitakan kabar baik. Unity akan membuat kita jadi urapan yang luar biasa. Unity membuat kita lompat dari Gunung Hermon 200 kilo sampai ke bukit-bukit Sion. Siapa yang mau percaya, hidupmu akan seperti itu. Yang percaya katakan amin.